Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo grade 8, ya bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA bersama Ustazah Adiba. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia ya. Ya tentunya melanjutkan sistem pernafasan pertemuan pekan kemarin. Nah untuk pekan ini kita akan membahas materi selanjutnya ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa Ustazah ingatkan kalian untuk menyiapkan buku catatannya dan kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Baik, Ustazah harap semuanya sudah siap ya. Hati dan pikirannya dihadirkan. Yuk kita mulai pembelajaran sistem pernafasan manusia part 2. Oke, pada kesempatan ini Ustazah akan membahas dua materi ya, yaitu mengenai macam-macam pernafasan dan juga mekanisme pernafasan. Yuk kita bahas dulu dari materi yang pertama, yaitu mengenai macam-macam pernafasan pada manusia ya. Oke, Ustazah akan review sedikit materi yang pekan lalu Ustazah sudah sampaikan bahwa pernafasan atau sistem pernafasan itu meliputi 3 hal ya. Masuknya oksigen ke dalam tubuh, kemudian oksigen diolah di dalam sel ya, di dalam organ kita, kemudian di dalam sel itu diubah menjadi energi ya. Nah, energi ini yang nanti kemudian akan digunakan untuk melakukan aktivitas tubuh kita gitu ya. Dan tidak lupa ketika perombakan oksigen di dalam sel itu akan ada zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Zat sisa ini, gas ini kita sebut dengan karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida ini akan dikeluarkan keluar tubuh kita. Nah, sekarang Ustazah akan fokus ke dalam pengolahan oksigen di dalam selnya ya. Nah, di dalam sel ini ada apa sih prosesnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah udara atau oksigen itu masuk ke dalam paru-paru ya, masuk ke dalam paru-paru dalam bentuk gas, diolah di alveolus sampai dengan nanti akhirnya dibawa oleh pembuluh darah. Nah ya, dibawa oleh pembuluh darah dari alveolus kemudian disebarkan ke jaringan tubuh manusia. Nah ya, oke, ini intinya dulu. Jadi di dalam sel sekali lagi udara dimasukkan ke dalam paru-paru, kemudian di paru-paru ada alveolus. Nah, oksigen itu akan ditukarkan dengan karbon dioksida yang mana karbon dioksida ini telah dibawa oleh pembuluh darah menuju alveolus untuk ditukarkan dengan oksigen ya. Nah, kemudian karena posisinya sudah tertukar, karbon dioksida keluar melalui sistem pernafasan dan oksigen dibawa oleh sistem peredaran darah dan disebarkan ke jaringan tubuh kita ya. Oke, singkatnya itu mengenai macam-macam pernafasan ya dan proses intinya di dalam sel. Nah, berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu, pernafasan akhirnya dibagi menjadi 2 berdasarkan posisi gas tersebut di dalam atau di luar selnya. Ya, oke, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pernafasan eksternal dan yang kedua adalah pernafasan internal. Nah, kalau ngomongin eksternal berarti kita sudah tahu bahwa proses itu pasti terjadi di luar. Nah, pertanyaannya di luar apa? Di luar sel kah? Di luar paru-paru kah? Atau di luar apa? Nah, yang kita akan bahas adalah posisi tadi ya, posisi udara di antara sel dengan antara di dalam sel dengan di luar sel ya. Nah, untuk pernapasan eksternal sendiri pengertiannya adalah merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, berarti kalau ngomongin pertukaran posisinya lagi ada di alveolus ya, di dalam paru-paru yang terjadi antara udara dan darah ya. Jadi sekali lagi oksigen masuk ke dalam paru-paru dalam bentuk udara dan karbon dioksida itu dibawa dalam bentuk darah. Nah, ceritanya karena oksigen yang mau disebarkan akhirnya ditukar nih. Ya, jadi ada pertukaran antara udara dan darah. Nah, sekarang kita fokus dengan oksigennya. Artinya kalau eksternal, posisi oksigennya itu masih ada di luar dari jaringan
darah gitu ya. Nah, prosesnya adalah karbon dioksida itu keluar, kemudian keluar dari darah tentunya ya, dan kemudian oksigen masuk ke dalam darah secara difusi. Nah, kemudian oksigen itu nggak bisa berdiri sendiri ketika masuk ke dalam pembuluh darah. Harus ada komponen darah yang mengikat oksigen tersebut. Nah, komponen ini kita kenal dengan istilah hemoglobin atau Hb ya. Makanya kenapa kalau orang yang Hb-nya rendah itu katanya suka pusing karena jumlah oksigennya itu sedikit. Nah, tadi fungsi hemoglobin adalah mengikat oksigen. Jadi ketika oksigen masuk ke pembuluh darah, dia harus berikatan dulu dengan hemoglobin. Akhirnya membentuklah ikatan oksihemoglobin ya. Nah, kemudian karbon dioksida itu akan otomatis keluar ya. Nah, jadi karbon dioksida keluar dan oksigen masuk ke dalam pembuluh darah ya. Yuk, kita lanjutkan. Nah, ini jadi reaksinya ya. Reaksinya ada Hb, di sini ada Hb, kemudian hemoglobin ya, berikatan dengan oksigen O2 dan membentuk ikatan yang disebut dengan oksihemoglobin ya. Jadi ini adalah pernapasan eksternal. Kenapa disebut luar? Karena posisi oksigen baru akan masuk ke dalam darah ya. Jadi posisi oksigennya di awal itu ada di luar. Makanya disebutnya pernapasan eksternal. Nah, kalau sudah paham pernapasan eksternal, kita lanjutkan dengan pernapasan internal. Tadi saya sudah jelaskan, oksigen itu harus disebarkan ke seluruh tubuh manusia. Nah, posisi oksigen ketika disebarkan berarti ada di dalam darah, ada di dalam sel pembuluh darah. Nah, dan berikatan dengan oksihemoglobin. Nah, kemudian ketika oksigen mau masuk ke dalam jaringan tubuh, dia harus melepaskan ikatannya dulu dengan hemoglobin. Maka pernafasan internal pengertiannya adalah proses masuknya oksigen ke dalam jaringan tubuh ya. Kalau tadi oksigennya baru mau masuk ke pembuluh darah, nah kalau sekarang oksigennya mau turun nih dari angkot gitu ya. Nah, angkotnya pembuluh darah, jadi oksigennya mau masuk ke jaringan tubuh gitu. Jadi posisi oksigennya itu masih ada di dalam pembuluh darah, maka disebutnya internal, di dalam ya. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah oksigen yang tadi ada di dalam alveolus itu masuk ke dalam darah ya. Kemudian darah nanti kemudian membawa oksigen tersebut yang berikatan dengan hemoglobin ke jaringan tubuh ya. Jadi oksigennya dimasukkan ke jaringan tubuh melalui pembuluh darah ya. Nah, ketika mau masuk ke jaringan, oksigen itu tidak bisa berikatan dengan hemoglobin. Akhirnya dia melepas ikatannya dengan hemoglobin ya. Jadi tahapan kedua adalah oksigen melepas ikatan dengan hemoglobin. Maka proses yang akan terjadi reaksinya adalah oksihemoglobin kemudian akan melepas memisahkan hemoglobin dengan oksigennya. Akhirnya yang masuk itu hanya oksigennya saja ya. Oke, itu mengenai pernafasan internal. Ustazah, hemoglobinnya kemana? Hemoglobinnya kembali ke dalam darah. Kemudian nanti yang akan membawa oksigen kembali dan membawa darah kotor atau tadi ya berikatan dengan karbon dioksida yang harus dikeluarkan melalui sistem pernafasan. Oke, itu adalah macam-macam pernafasan ya. Jadi posisi kenapa disebut pernafasan internal dan eksternal itu sekali lagi dilihat dari posisi oksigennya. Apakah di dalam pembuluh darah ataukah sedang mau keluar dari pembuluh darah ya. Jadi dilihat dari posisi awal oksigennya ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan ini dibagi menjadi dua macam ya. Waktu SD mungkin kalian sudah belajar ada dua macam pernafasan. Yang pertama adalah pernafasan perut dan yang kedua adalah pernafasan dada. Nah, untuk bernafas pasti meliputi dua proses. Yang pertama adalah inspirasi, yang kedua adalah ekspirasi. Nah, kita akan bahas apa itu inspirasi, apa itu ekspirasi ya. Nah, inspirasi itu adalah proses masuknya udara atau oksigen sampai dengan ke paru-paru. Jadi panahnya masuk nih ke dalam mulut ya. Nah,
Ini adalah inspirasi. Nah, kemudian kalau ekspirasi itu kebalikannya, ya. Proses keluarnya udara dari paru-paru. Nah, kalau udah keluar berarti bukan oksigen lagi bentuk udaranya, tapi karbon dioksida, ya. Singkatnya, inspirasi itu adalah menarik nafas, ekspirasi itu adalah menghembuskan nafas, ya. Oke, sebelum kita masuk ke macam-macam pernafasan, ya, macam-macam mekanisme pernafasan. Tadi ada pernafasan dada dan perut. Ustazah harap kalian paham dulu nih mengenai tadi ada inspirasi dan ekspirasi, ya. Nah, baru kita akan membahas macam-macam mekanisme pernafasan. Yang pertama ada mekanisme pernafasan dada. Yang kedua ada pernafasan perut. Nah, yang harus menjadi titik perbedaan di sini adalah otot apa yang digunakan saat bernafas, ya. Nah, kalau pernafasan dada, otot yang digunakan adalah otot tulang rusuk. Nah, ini ya. Nah, sedangkan kalau pernafasan perut, otot yang digunakan adalah otot diafragma. Apa itu diafragma? Nah, Ustazah harap kalian masih ingat, kemarin Ustazah sudah menjelaskan bahwa paru-paru itu posisinya ada di atas otot diafragma, ya. Nah, otot diafragma ini bisa disebut juga otot perut, ya. Nah, jadi perlu diingat tadi pernafasan dada yang digunakan adalah otot tulang rusuk, pernafasan perut, otot yang digunakan adalah otot diafragma. Nah, itu dulu perbedaannya. Nah, ya, ini tulang rusuk dan ini diafragma. Nah, barulah kita masuk ke mekanisme pernafasan dada tapi secara inspirasi dulu, ya. Jadi pernafasan dada tadi menggunakan otot tulang rusuk, ya. Nah, inspirasi berarti proses memasukkan udara, ya, menghirup udara. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya yang pertama adalah, nah, bisa dilihat di sini tulisannya, ya, yang warna merah ini adalah yang bekerjanya. Nah, yang warna hitam ini adalah prosesnya, ya. Yang pertama otot antar tulang rusuk. Nah, silahkan praktekkan. Ya, bagaimana inspirasi? Ya, otot antar tulang rusuknya itu berkontraksi. Nah, kontraksi itu bahasa lain dari bekerja. Otot antar tulang rusuk bekerja, ya. Nah, kemudian karena ototnya bekerja, akhirnya tulang rusuk itu otomatis terangkat atau naik, ya. Nah, ingat, udara itu masuk dari tekanan udara yang besar ke tekanan udara yang kecil, ya. Nah, sekarang kita kembali ke prosesnya. Kemudian ketika tulang rusuk naik, maka otomatis volume rongga dada itu membesar. Nah, ya, volume itu kita anggap sebagai wadahnya. Wadahnya membesar. Kenapa membesar? Karena mau diisi, gitu, ya. Nah, kemudian ketika volume rongga dadanya sudah membesar, wadahnya sudah besar, maka tekanan udara di rongga dada akan mengecil, ya. Tadi Ustazah jelaskan bahwa tekanan udara itu bekerja dari tekanan yang besar ke tekanan yang kecil. Nah, karena udaranya mau berpindah dari luar dada ke dalam rongga dada, maka otomatis tekanan udara di rongga dada itu akan mengecil, ya. Nah, kemudian kalau volume rongga dadanya sudah membesar, tekanan udara pada rongga dadanya sudah mengecil, maka otomatis udara akan masuk ke paru-paru, ya. Nah, ini di sini bisa dilihat kuncinya. Kalau volume dengan tekanan, ya, volume ini kita anggap dengan luas permukaan. Luas permukaan dengan tekanan itu pasti berbanding terbalik. Kalau inspirasi berarti volume rongga dadanya membesar, maka tekanan udaranya harus kecil. Nah, ini adalah pernafasan dada secara inspirasi. Nah, untuk kebalikannya, pernafasan dada ekspirasi itu tinggal diganti saja kata-katanya, ya. Nah, berarti otot, kita praktekkan dulu gimana menghembuskan napas, ya. Gitu, ya. Jadi otot antar tulang rusuknya, kalau tadi kan berkontraksi, nah sekarang istilah istirahat itu adalah relaksasi, ya. Nah, ketika relaksasi apa yang terjadi? Tulang rusuknya turun. Nah, kemudian volume rongga dada itu mengecil, ya. Wadahnya itu mengempis, maka tekanan udara di rongga dada akan besar, ya. Nah, karena tekanan udara di rongga dada lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di luar tubuh, maka otomatis udara akan keluar dari paru-paru. Nah, itu dia pernafasan dada ekspirasi.
Oke, tadi kita sudah membahas mengenai mekanisme pernapasan dada. Selanjutnya Ustazah mengajak kalian untuk membahas mengenai mekanisme pernafasan perut ya. Nah, Ustazah ingatkan lagi kalau tadi pernafasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, kalau pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma ya. Otot diafragma atau kita sebut dengan otot perut yang posisinya ada di bawah paru-paru. Nah, sebelum Ustazah jelaskan, Ustazah akan memberikan kalian gambaran dulu kalau diafragma itu ketika tidak digunakan untuk bekerja atau ketika tidak berkontraksi, dia itu posisinya melengkung. Jadi kebalik ya. Jadi ketika tidak digunakan itu dia melengkung, tapi ketika digunakan untuk bekerja dia akan mendatar. Nah, ini kita ngebahas dulu tentang inspirasi ya, pernapasan perut inspirasi atau proses menghirup napas. Ya, yang pertama adalah kalau tadi otot tulang rusuk, nah kalau sekarang otot diafragmanya berkontraksi atau bekerja. Nah, ya kemudian yang akan terpengaruhi yaitu diafragmanya. Diafragmanya, nah karena bekerja berarti dia akan mendatar ya. Nah, ini masih sama ya, yang dibahasnya adalah volume rongga dada karena yang mau masuk udaranya itu ke dalam rongga dada ya, ke paru-paru. Volume rongga dada tadi ketika ingin dimasukkan gas berarti harus membesar, wadahnya harus besar ya. Nah, karena volume rongga dadanya membesar maka tekanan udara pada rongga dadanya mengecil ya. Nah, kalau misalnya tekanan udara pada rongga dada sudah kecil dan di luar rongga dada lebih besar, maka otomatis udara akan masuk ke paru-paru ya. Oke, Ustazah harap sudah paham. Nah, kita lanjutkan sekarang ke pernafasan perut ekspirasi. Berarti tinggal kebalikannya. Otot diafragmanya relaksasi atau tidak bekerja, diafragmanya. Nah, ketika relaksasi tadi gimana? Melengkung ya, diafragmanya melengkung. Nah, wadahnya, volume rongga dadanya mengecil ya. Dan tekanan udara pada rongga dada itu lebih besar daripada tekanan udara di luar rongga dada, sehingga udara keluar dari paru-paru melalui trakea dan rongga hidung hingga ke hidung ya. Oke, itu tadi pernafasan ya, macam-macam pernafasan dan juga macam-macam mekanisme pernafasan, mulai dari ekspirasi, inspirasi ya, pernafasan perut, pernafasan dada, dan sudah kita bahas semuanya. Artinya pembahasan untuk materi hari ini sudah selesai. Oh iya, Ustazah punya catatan dulu di sini sedikit ya. Nah, karena kita tidak membahas volume udara secara detail, jadi Ustazah akan jelaskan saja hal pentingnya. Jadi, volume udara pernafasan yang biasa kita gunakan, ya maaf ini typo, yang biasa kita gunakan, volumenya itu berjumlah sebesar 500 cc. Nah, volume udara ini kita sebut dengan volume udara tidal atau pernafasan biasa ya. Jadi volume udara ini, volume udara yang tanpa kita sadari selama 24 jam kita gunakan untuk bernafas ya. Bukan volume udara yang dipaksa untuk masuk atau bukan juga volume udara yang dipaksa keluar dari rongga dada. Tapi volume udara yang otomatis masuk dan keluar ya, secara tanpa sadar kita lakukan. Nah, otot pernafasan itu bekerja secara involunter. Jadi bekerja secara otomatis ya. Maka ketika kita tidur, ketika kita makan, kita nggak pernah yang namanya lupa untuk bernafas. Kenapa? Karena tadi ya involunter ya. Oke, itu sedikit mengenai info penting yang harus disampaikan mengenai mekanisme pernafasan. Itu saja untuk materi hari ini. Alhamdulillah sudah selesai mengenai sistem pernafasan. Nah, selanjutnya untuk yang punya buku paket ya, yang Ustazah kemarin sudah berikan ke kalian, buku paket Erlangganya, boleh silahkan dicoba untuk mengisi latihan-latihan soalnya, dijawab. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang belum bisa dipahami atau masih kurang ngerti nih Ustazah, boleh banget silakan menghubungi Ustazah ya. Oke, kita tutup saja untuk materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.